Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang sosok wanita termulia di dunia. Dari 4 wanita yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini sangat berjasa kepada seorang nabi yang sangat masyhur dari Nabi Bani Israel, Musa alaihi salatu wassalam. Dan wanita ini simbol ketabahan, simbol kesabaran, bahkan dia berani menukar kehidupan yang sangat indah di dunia dengan azab dari seorang raja yang sangat zalim demi sebuah kenikmatan di surga. Bagaimana kisahnya dan bagaimana wafatnya? Dialah Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha, istri daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah Asiyah bintu Muzahim ini? Asiyah bintu Muzahim, dia adalah Asiyah bintu Muzahim ibn Ubaid ibn Diyan ibnul Walid. Ada yang mengatakan bapaknya adalah seorang hakim dari raja-raja yang pernah menguasai Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa Asiyah bintu Muzahim adalah salah satu wanita dari wanita-wanita Bani Israel. Bahkan Al-Imam As-Suhaili mengatakan bahwa Asiyah bintu Muzahim adalah bibi daripada Musa alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Dahulu Asiyah bintu Muzahim adalah istri daripada Qabus ibnu Mus'ab ibn Muawiyah, salah satu dari Fir'aun Mesir. Tapi setelah Qabus ibn Mus'ab ibn Muawiyah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh saudaranya Al-Walid ibn Mus'ab yang menjadi Fir'aun Mesir, dan dia lebih jahat dibandingkan saudaranya. Maka dia pun menikahi Asiyah bintu Muzahim, bekas istri daripada saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan Asiyah bintu Muzahim tidak memiliki anak, artinya dia wanita akim, wanita yang mandul. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah memiliki anak tetapi semuanya perempuan. Begitulah kisah Israiliyat. Baik, kita mulai kisah ini dari permulaan Asiyah bintu Muzahim mendapatkan tabut. Ada 3 riwayat yang disebutkan yang masyhur dalam kisah-kisah. Riwayat yang pertama, ketika terjadi gelombang yang sangat besar di laut tepian Mesir, kemudian menghanyutkan tabut yang isinya adalah bayi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai kemudian tabut itu tersandar di salah satu pohon di tepian dari laut yang mendekati istana Fir'aun. Maka salah satu pembantu daripada Asiyah bintu Muzahim mendapatkan tabut itu, maksudnya kotak yang berisi Musa kecil, dan disangkanya bahwa dalam kotak itu ada harta yang banyak. Maka kemudian dibawalah kotak itu, kemudian diberikan kepada Asiyah bintu Muzahim
zaujatu Fir'aun. Riwayat yang kedua, bahwa salah satu putri Fir'aun itu memiliki penyakit kulit baras dan sudah diobati ke sana kemari tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian salah satu peramal meramalkan bahwa tidak akan sembuh penyakitnya kecuali dioleskan dengan barang yang pertama kali dilepaskan di sungai Nil. Akhirnya kemudian ketika itu anaknya sedang jalan-jalan di tepian sungai itu, tiba-tiba mendapatkan kotak, dan kotak itu dibawa kepada ibundanya Asiyah bintu Muzahim. Kemudian riwayat yang ketiga, di suatu ketika Fir'aun ini sedang duduk-duduk bersama Asiyah bintu Muzahim menghadap sungai Nil. Tiba-tiba dari kejauhan hanyutlah kotak yang kemudian mendekati istana. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan para tentaranya untuk mengambil kotak itu. Lalu bagaimana dengan cerita kotak ini? Maka ketika kemudian kotak itu sudah di hadapan Asiyah bintu Muzahim dan juga di hadapan Fir'aun laknatullah alaihi, dibukalah kotak itu. Rupanya isinya adalah bayi. Maka Fir'aun memperhatikan bayi itu dan dia melihat bahwa mukanya mirip dengan muka-muka Bani Israel dan tidak sama dengan muka-muka kaum Tibti kaumnya. Maka dia pun kemudian hendak menyembelih bayi itu. Akan tetapi Asiyah bintu Muzahim, yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah masukkan ke dalam hatinya perasaan sayang, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aniqdi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini, yaitu letakkanlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarkanlah arus sungai itu membawanya ke tepian. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Kalimat wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, kata Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kepada hati Asiyah bintu Muzahim ketika melihat bayi Musa yang sangat tampan, putih dan sangat indah sekali, maka tertanam rasa kasih sayangnya. Makanya ketika kemudian Fir'aun hendak menyembelihnya, karena dia melihat bahwa wajahnya ada kemiripan dengan wajah Bani Israel, maka Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan perkataan Asiyah bintu Muzahim, wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Dan berkatalah Asiyah bintu Muzahim, mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Jangan kau bunuh dia, boleh jadi dia nanti akan bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Dan Allah mengatakan wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar, Fir'aun tidak sadar bahwa bayi yang selama ini dicari-cari, yang kemudian diramalkan akan menumbangkan kekuasaannya sehingga sudah banyak bayi dibantainya, rupanya bayi itu ada di hadapannya. Mereka tidak sadar bahwa yang dimaksud bayi dalam ramalan para dukun adalah dia. Itulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu jasa terbesar Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan kecerdasannya. Ketika Asiyah mengatakan qurratu ainin li walak, biarkan dia hidup, boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mata kita dan dirimu, kata Fir'aun, qurratu ainin lak wa laysa li, ya boleh jadi menyejukkan matamu tetapi tidak untukku.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Fir'aun pun lembut hatinya. Setelah dirayu oleh Asiyah bintu Muzahim untuk tidak membunuh Musa, maka Musa pun akhirnya diangkat menjadi anak angkat di istana yang sangat megah, di istana Mesir, dan diasuh oleh Ratu Mesir Asiyah bintu Muzahim. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kecil, kemudian diberikan minum air susu, maka dia menolak. Setiap wanita yang mengeluarkan air susunya, Nabi Musa menolaknya. Sampai pada waktunya, karena Asiyah takut Musa kecil ini mati karena belum dikasih makan, belum dikasih minum susu, akhirnya dia buat semacam sayembara. Siapa yang air susu seorang wanita mau diminum oleh Musa alaihi salatu wassalam, bayi ini, maka aku akan berikan sekian dan sekian dari harta yang kusediakan. Lah ketika itu saudari Nabi Musa berusaha untuk mencari tabut yang lepas di ikatannya itu, sampailah ke istana Firaun. Ketika melihat bayi itu, dia tahu itu adalah adiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan ketika kami haramkan seluruh wanita-wanita yang menyusui untuk diminum susunya oleh Musa kecil ini, maka saudarinya Musa mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian ahli bait yang bisa untuk mengkafil Musa, menjaga Musa, dan mereka adalah orang-orang yang berikan nasihat. Akhirnya kemudian dipanggillah ibunya Musa. Rupanya ketika disusui, Musa langsung mau dan langsung kenyang. Maka melihat hal itu, Asiyah bintu Muzahim meminta ibunya Musa untuk tinggal di istana, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia pun membawa Musa kembali ke rumahnya dan disusui sampai dia besar. Setelah kemudian lepas dari susuannya, maka Asiyah bintu Muzahim hendak mengambil Musa kecil, dan dia meminta kepada seluruh dayang-dayang istana, para pejabat istana, untuk menyambut kehadiran Musa dengan berbagai hadiah. Maka ketika datang saja Musa di istana, maka semua datang dengan hadiah untuk Musa alaihi salatu wassalam kecil kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada kisah ketika Fir'aun ini menggendong Musa kecil. Tiba-tiba kemudian dia menjambak janggut Fir'aun sampai hampir tersungkur Fir'aun karena kuatnya jambakan itu. Fir'aun marah. Kemudian dia terbayang, jangan-jangan bayi ini yang diramalkan para peramal itu. Kemudian dia hampir-hampir membunuhnya. Maka Asiyah bintu Muzahim kemudian merayu kembali agar tidak boleh membunuh bayi itu. Bayi itu datang membawa berkah. Kemudian Asiyah menawarkan, bagaimana kalau seandainya kita uji bayi ini dengan cara meletakkan satu tamr dan satu jamrah, satu kurma dan satu jamrah, bara api. Kalau memang dia berakal, tentu dia akan mengambil kurma, dan kalau dia sampai mengambil kurma, tentu Fir'aun akan membunuhnya. Ketika kemudian diletakkan kurma dan jamrah tadi, maka ketika Musa hendak mengambil kurma, oleh malaikat Jibril kemudian tangannya dialihkan ke bara api, kemudian dimakannya bara api itu. Maka sebab itulah pelatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena ketika kecil dia memakan bara api. Makanya ketika dia sudah menjadi nabi, datang kepada Fir'aun, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan dari lisanku supaya mereka paham dengan bahasaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ini kali kedua Asiyah bintu Muzahim berjasa kepada Musa. Dia menyelamatkan dua kali nyawa Nabi Musa kecil alaihi salatu wassalam. Maka Musa pun kemudian tumbuh menjadi orang dewasa, sampai kemudian ada peristiwa pembunuhan. Dia pun lari dari Mesir ke Madian, kemudian mendapatkan jodohnya di Madian. Singkat cerita, dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan satu di antara 5 ulul azmi minar rusul.
bahkan dia kalimur rahman, dan dia nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Musa kemudian sudah menjadi nabi, kemudian dia menampakkan mukjizatnya di hadapan Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada tauhid dan melarang dia untuk mengaku dirinya Tuhan atau menyembah berhala-berhala yang lainnya. Fir'aun marah, kemudian mengungkit jasa-jasanya. Ada yang mengatakan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia memperlihatkan mukjizatnya berupa tongkat menjadi ular. Disinilah Asia bintu Muzahim kemudian beriman kepada agama Musa, dan dia sembunyikan keimanannya. Begitu juga beberapa keluarga Fir'aun masuk ke agama Musa dan menyembunyikan keimanannya, termasuk juga Masyitah, tukang sisir. Anak-anak putri Fir'aun juga masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya, karena kalau seandainya menampakkan keislamannya, maka mereka dapat risiko besar dari Fir'aun Mesir ini. Bagaimana tidak? Dia yang mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Tidak mungkin orang berani kemudian mengatakan di sana ada Tuhan selain daripada Fir'aun, kecuali harus menyembunyikan keimanannya. Tetapi iman itu harus tampak. Ketika Asia bintu Muzahim berusaha untuk menyembunyikan keimanannya, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari jalan Masyitah, salah satu tukang sisir daripada putri-putri Fir'aun ini, ketika menyisiri putri-putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Kemudian dia ambil dan membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata putrinya Fir'aun, adakah Tuhan selain bapakku? Maka Asia bintu Muzahim, ya ada, dialah Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Maka putri Fir'aun ini marah, kemudian, saya akan laporkan perkataanmu kepada ayahku. Maka dilaporkanlah kemudian perkataan Masyitah ini kepada Fir'aun. Faghadiba Fir'aun, Fir'aun pun marah. Akhirnya kemudian Fir'aun pun menyiksa Masyitah untuk mengakui dirinya Tuhan dan mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Masyitah adalah orang yang kuat imannya. Kalau iman sudah menghujam dalam hatinya, maka kematian pun siap dihadapinya. Akhirnya Fir'aun pun sebagai pelajaran bagi orang yang murtad dari sesembahan kepada dirinya, dia menyediakan penggorengan yang sangat besar dan minyak yang sangat banyak. Kemudian Masyitah pun dimasukkan ke dalam penggorengan itu dan anak bayinya serta anak-anak yang lainnya, sehingga satu keluarga Masyitah mati syahid karena memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar Fir'aun menyiksa Masyitah inilah, maka Asia bintu Muzahim marah besar kepada Fir'aun ini. Bagaimana tidak? Bagaimana Fir'aun bisa membakar Masyitah, menggoreng Masyitah hidup-hidup, sementara Masyitah adalah saudari dia seiman, saudari dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian dia datang menemui Fir'aun, kemudian dia mengatakan, al-wailu lak ma ajra'aka ala Allah. Celaka engkau wahai Fir'aun, celaka engkau wahai suamiku, alangkah beraninya dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kemudian Fir'aun mendengar bahwa istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitah. Maka Fir'aun pun marah, kemudian meminta kepada Masyitah untuk kepada Asia bintu Muzahim untuk menarik kata-katanya. Tetapi dia tidak mau, dan dia mengatakan, amma an akfura billah fala wallah, adapun kalau aku harus kufur kepada Allah, saya tidak akan mau. Maka kemudian Fir'aun pun semakin marah, kemudian mengumpulkan orang-orang Mesir, meminta pendapat mereka tentang Asia bintu Muzahim. Maka kumpullah para pejabat Mesir. Kemudian di ruangan sidang kata Fir'aun, bagaimana pendapat kalian, ma ta'lamuna min Asia bintu Muzahim, apa yang kalian tahu tentang Asia bintu Muzahim? Maka orang-orang Mesir pun, para pejabatnya, memuji Asia bintu Muzahim.
Tiba-tiba Fir'aun mengatakan, innaha ta'budu rabban ghairi. Tapi ingat, kalian boleh memuji dia, tapi dia sudah menyembah Tuhan selain diriku. Maka orang-orang mengatakan, idan uqtulha, kalau gitu bunuh dia. Maka ketika sepakat dalam ruangan itu bahwa mereka meminta agar Masitah dibunuh karena tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, maka Masitah pun kemudian diikat, kemudian dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu dengan terik matahari yang luar biasa, kemudian ditinggalkan. Fir'aun ini berprasangka bahwa pasti Asiyah ini akan kembali menyembah dirinya, tapi dia salah. Keimanan Asiyah begitu menghujam dalam hatinya, begitu kuat, bak gunung yang sangat kokoh sekali. Dia tidak bergeming sama sekali. Bahkan dalam riwayat, Musa alaihi salatu wassalam kemudian datang kepada Asiyah bintu Muzahim, dipegangnya kemudian tangannya, kemudian dibisikkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menimpakan rasa sakit kepadamu. Maka Masitah Asiyah bintu Muzahim pun selama disiksa oleh Fir'aun, dia tidak merasakan sakit. Dia hanya tersenyum, dia hanya tertawa. Maka Fir'aun pun semakin gila ketika melihat istrinya. Bahkan dia mengatakan, lihat, kata Fir'aun, aku sudah mengadab dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada waktunya akhirnya Fir'aun pun terus memaksa Asiyah bintu Muzahim untuk murtad kembali, tetapi dia tidak mau. Berakhir dengan keputusan bahwa Fir'aun pun harus membunuh Asiyah bintu Muzahim. Ketika Asiyah bintu Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, maka Asiyah pun kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibangunkan baginya satu istana di surga. Dan doanya dicantumkan dalam Al-Quran surat Tahrim, wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah sudah membuat permisalan terhadap orang-orang yang beriman dengan seorang istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, ketika dia berdoa kepada Allah saat menjelang kematiannya, Rabbi ibnini indaka baitan fil jannah, ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu sebuah istana di sorga, selamatkan aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka Asiyah pun berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ketika itu Musa memerintahkan Asiyah untuk melihat ke langit. Maka ketika dia melihat dan memandang ke langit, sebagaimana riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Asiyah pun kemudian melihat istana yang langsung dibuatkan oleh Allah azza wa jalla. Dia bisa melihat istana yang kelak akan ditempatinya di sorga. Dari situlah kemudian dia pun tersenyum dan tertawa. Ketika Fir'aun melihat detik-detik wafatnya Asiyah tersenyum dan tertawa, Fir'aun mengatakan, ungduru ilal junun alladhi biha tadhaku wa hiya fil azab. Lihat wanita itu, gilanya semakin jadi, dia tertawa sementara dia sedang diazab. Maka kemudian Asiyah bintu Muzahim pun setelah diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla istananya di sorga, maka dia pun menghembuskan nyawa terakhir beliau radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sinilah kenapa Asiyah dikatakan oleh Nabi SAW afdalu nisa'i ahlil jannah, seutama-utama wanita dari penduduk surga. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan
dalam Sahihaini dari hadis Syu'bah ibn Amr ibn Murrah dari Murrah al-Hamadani dari Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi SAW, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnata Imran wa Khadijata binti Khuwailid wa inna fadla Aisyah 'ala nisa kafadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Laki-laki yang sempurna di dunia ini banyak, tapi tidak banyak wanita yang sempurna kecuali Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid. Dan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti sarid, makanan yang enak di seluruh makanan-makanan yang ada. Lihat bagaimana Rasul mengurut Asiyah bintu Muzahim pada urutan pertama. Dan ini pula kenapa Nabi SAW mengatakan Asiyah termasuk afdalun nisa, wanita yang paling afdal, karena dia sudah mengorbankan jiwanya, meninggalkan kenikmatan dunia, padahal dia orang nomor 2 di istana Mesir, di istana Fir'aun, dengan ribuan dayang di sekitarnya, dengan ribuan kenikmatan mulai dari tempat tinggal, tempat tidur, makanan dan segalanya, tapi dia korbankan karena beriman kepada Rabbnya Musa alaihi salatu wassalam demi mendapatkan sorga Jannatun Na'im, tempat yang paling nikmat kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah Asiyah bintu Muzahim menjadi percontohan wanita-wanita orang yang beriman, wanita-wanita yang mengharap surga Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih indah, yang jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan sekarang. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan main-main, kehidupan yang kebanyakan tidak ada faedahnya, kecuali orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Intinya bahwa kisah di dalam Islam baik Al-Quran dan Sunnah tidak banyak diceritakan tentang kisah Asiyah bintu Muzahim ini, hanya menyebutkan tentang permintaan Asiyah di dalam Al-Quran agar dibangunkan satu istana di sorga karena pengorbanannya. Yang kedua, tentang pujian Nabi SAW dari 4 wanita terbaik dunia adalah Asiyah bintu Muzahim. Adapun kisah-kisah yang saya kisahkan tadi, kebanyakan kisah-kisah ini adalah kisah Israiliyat yang tidak kita bisa benarkan secara mutlak dan juga tidak bisa kita dustakan secara mutlak. Saya hanya menceritakan sebagai pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.